warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Bu Lulu harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Materi pembelajaran kali ini yang pertama adalah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menggali isi teks penjelasan atau biasa kita sebut dengan teks eksplanasi. Yang ketiga adalah cara menghemat energi listrik. Anak-anak, coba amati gambar berikut ya. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Apa sih manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri maupun luar negeri, bahkan seluruh dunia dengan cepat dan mudah melalui berbagai media. Maka beberapa negara akan mudah menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral dalam rangka memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Sekarang kita amati kegiatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada gambar berikut. Sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum APEC. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi saat ini menjadi salah satu negara rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Selain itu, banyak sekali peran Indonesia di wilayah ASEAN. Apa saja contohnya? Pertama, Indonesia menjadi pelopor pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia pernah menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting atau pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, Indonesia juga termasuk negara yang selalu aktif dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Yang kelima, Indonesia pernah berperan dalam pendirian pusat studi ASEAN dan masih banyak lagi yang bisa kalian gali informasinya bersama orang tua kalian di rumah. Anak-anak, tahu tidak kalau bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara loh, bahkan di dunia. Nah, sekarang baca informasinya ya. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya ya. Silakan tulis bagaimana topik masalah, deret penjelas, lalu simpulan dan pesan atau pendapat penulis. Nah, anak-anak, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor manusia yang kurang memahami dampak pemborosan energi tersebut. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20%-nya disebabkan oleh faktor teknis. Seperti pada infografis berikut.
menunjukkan bahwa Indonesia negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Apa sih dampak dari pemborosan energi? Yang pertama, meningkatnya suhu global. Yang kedua, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim. Yang ketiga, lebih lamanya cuaca panas daripada dingin. Yang keempat, hilangnya gletser dan lain sebagainya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Jadi, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah percobaan 3 buah lampu yang berbeda. Pertama, lampu bohlam. Kedua, lampu neon. Dan yang ketiga adalah lampu LED. Ketiga lampu tersebut memiliki daya yang sama, yaitu 5 watt. Namun, terlihat yang paling redup adalah lampu bohlam, sedangkan yang paling terang adalah lampu LED. Jadi, supaya lebih hemat energi dengan fungsi yang sama, sebaiknya kita menggunakan lampu LED yang membutuhkan energi sedikit untuk nyala yang terang. Anak-anak, kita harus selalu menghemat energi listrik agar energi listrik selalu terjaga keberadaannya. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.